di Pavilion Setan Abadi, sebuah pavilion besar di jantung Pulau Neraka. Awalnya, itu adalah tempat di mana para master penerus iblis diam-diam melatih seni bela diri mereka atau menjalani kultivasi terpencil. Sekarang, 14 anak laki-laki berdiri di dalam dengan ekspresi tegas. Boom! Dengan gemuruh rendah, pintu terbuka, dan Baek Juncheon, mengenakan jubah ilmiah, masuk, diikuti oleh lebih dari 20 tokoh. Mereka adalah tuan yang dikirim dari 10 sekte iblis dan hantu kematian yang tetap berada di jalan neraka. Lebih dari 20 orang bergerak sebagai kelompok, namun tidak ada suara langkah kaki atau jejak kehadiran mereka. Hanya gemerisik pakaian sesekali bisa didengar. Penampilan para ahli yang dikirim dari 10 sekte iblis sangat bervariasi. Ada pria muda, orang tua dan setengah baya, dan bahkan wanita dengan kecantikan yang mencolok. Ekspresi mereka seragam tenang, seolah-olah mereka keluar untuk berjalan-jalan santai, tapi mata mereka kadang-kadang berkilau dengan tajam, intensitas seperti kilat. Kemudian kami akan melanjutkan sesuai keputusan selama pertemuan. Begitu Baek Juncheon selesai berbicara, di antara para ahli dari 10 sekte iblis, seorang pria kurus, kerangka dalam penampilan dengan tombak panjang tersampir di bahunya, melangkah maju. Saya Bulsa dari gerbang komando kematian. Pada saat itu, mata para pemuda melebar karena terkejut. Pria kurus kering ini adalah ahli terkemuka dari gerbang komando kematian, yang dikenal karena mengklaim 2 nyawa dengan 1 tusukan tombaknya. Dia adalah Bulsa, penguasa gerbang komando kematian, yang terkenal disebut malaikat maut dari dataran utara. Bulsa mengamati para pemuda sebentar sebelum berbicara dengan nada datar. Yong Munho melangkah maju. Dari kalangan pemuda, seorang pemuda tinggi dengan fitur sudut melangkah maju dengan percaya diri. Apakah Anda akan menjadi penerus gerbang komando kematian? Saya, apakah Anda berbicara kepada saya? Pemuda itu, Yong Munho, mengenakan ekspresi bingung. Dia adalah murid dari sekte pedang ekstrim dan telah dilatih secara eksklusif dalam teknik pisau sejauh ini. Selain itu, dia secara konsisten mengasah keterampilannya di aula bela diri dari sekte pedang api darah di pedang neraka. Saya hanya berlatih teknik pedang dan tidak pernah belajar teknik tombak. Tidak masalah, Anda dilahirkan dengan kualitas untuk menguasai tombak komando kematian. Bulsa menunduk menatap Yong Munho dan berbicara dengan nada menyeramkan. Karena kamu melatih tubuh dan bakatmu itu cocok untuk seni tombak sambil belajar ilmu pedang. Itu sebabnya, terlepas dari fondasi Anda yang luar biasa, Anda gagal mencapai kehebatan. Para ahli dari 10 sekte iblis yang dikirim ke pedang neraka sudah menganalisis data pada instruktur dan pembunuh, memilih ahli waris yang cocok. Saya masih tidak dapat menyembunyikan kebingungannya. Yong Munho mendongak saat Bulsa berbicara lagi. Anda dapat menolak jika Anda mau. Setelah menarik napas dalam-dalam, mata Yong Munho berkedip dengan tekad. Saya akan pergi ke gerbang komando kematian. Bagus, ambil anak ini. Bulsa berbicara rendah kepada si pembunuh, lalu meninggalkan pavilion abadi tanpa berlama-lama, seolah bisnisnya selesai. Cih, ini giliran saya. Memecahkan keheningan berat di pavilion abadi adalah seorang pria tua dengan sikap hangat dan mudah didekati. Orang tua ini adalah Jeok Yahon, wakil pemimpin kastil darah neraka. Dalam sekejap itu, udara di dalam pavilion abadi tampak melonjak dengan panas yang menyesakkan. Untuk berpikir bahwa itu Jeok Yahon, master 10.000 racun, yang bisa meracuni dan membunuh setiap makhluk hidup dalam 30 langkah dengan 1 gelombang tangannya, adalah orang tua yang tampak ramah ini? Mari kita lihat sekarang. Saat Jeok Yahon mengulurkan jarinya, para pemuda itu tersentak. Dengan sedikit seringai, dia tiba-tiba menunjuk pemuda yang berdiri di samping Bu Eun Seo. Itu adalah Seo Jinha. Maukah Anda menjadi pewaris kastil darah neraka? Pada saat itu, alis Seo Jinha bergetar. Dikenal sebagai anak jenius pedang sejak pertama kali memegangnya, Seo Jinha telah berasumsi dia secara alami akan menjadi pewaris sekte pedang Huowu setelah melewati persidangan ketiga. Bukan sekte pisau api darah, tapi kastil darah neraka yang menghasilkan ahli racun. Racun paling mengerikan di dunia adalah jantung berbisa. Melihat wajah Seo Jinha yang mengeras, Jeok Yahon tersenyum samar.
Bahkan sebelum persidangan ketiga dimulai, Anda berencana menggunakan seorang gadis di aula bela diri benteng ini untuk membunuh semua peserta pelatihan lainnya. Bukan. Tubuh Seo Jinha tersentak. Itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Eun So-ryong, murid dari 5 racun sekte. Bagaimana Jeok Yahon bisa tahu? Dan ketika rencana Anda gagal, setelah uji coba ketiga dimulai, Anda membunuhnya terlebih dahulu, bukan? Untuk membungkamnya dan menutupi jejak Anda. Itu tidak benar. Seo Jinha menggelengkan kepalanya. Rencana itu diusulkan oleh Eun So-ryong, yang mendekati saya terlebih dahulu. Saya hanya menyetujuinya. Dan ketika uji coba ketiga dimulai, dialah yang pertama kali menyerang saya. Oh, aku tidak menyalahkanmu. Kemampuan untuk membunuh orang lain tanpa ragu-ragu untuk mencapai tujuan Anda, pada kenyataannya, terpuji. Ini adalah disposisi yang sangat cocok untuk menguasai seni racun kastil darah neraka ini. Jeok Yahon tersenyum puas. Segera setelah Anda tiba di pedang neraka, Anda menilai keterampilan bela diri dan sifat semua orang di sini. Dan Anda dengan senang hati melenyapkan mata-mata dari faksi-faksi Saleh yang telah menyusup. Seo Jinha hanya ingin secara diam-diam melenyapkan mata-mata munafik dari faksi-faksi Saleh yang membunuh trainee. Tetapi dalam kata-kata Jeok Yahon, dia sedang digambarkan sebagai pembunuh haus darah yang bersenang-senang dalam pembantaian. Anda pikir Anda memiliki bakat dengan pedang? Tingkat keterampilan itu tidak akan membiarkan Anda mendominasi dunia bela diri. Hanya yang terpilih yang dapat mengguncang dunia persilatan dengan pedang atau bilah. Untuk menggunakan racun, seseorang membutuhkan jantung berbisa yang mampu membunuh siapapun tanpa ragu-ragu. Dan pikiran yang tajam. Berhenti sebentar, Jeok Yahon kembali tersenyum. Anda adalah talenta paling cocok untuk menjadi ahli racun di kastil darah neraka. Saya? Yang dipilih? Pada saat itu, tatapan Seo Jinha jatuh pada profil Bu Eun Seo. Apa yang telah dicapai Seo Jinha melalui upaya yang melelahkan selama 10 tahun, bocah ini telah mencapai hanya dalam 60 hari. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami kecuali dia adalah salah satu yang dipilih oleh langit. Tidak kusangka aku tidak bisa mencapai puncak pedang. Kehidupan yang kalah bukan untuknya. Setelah sekian lama merenung, Seo Jinha menggigit bibirnya dan mengangguk. Saya akan pergi ke kastil darah neraka. Diputuskan dengan baik. Jeok Yahon memamerkan taringnya dalam seringai ganas. Mengangguk pada si pembunuh, dia membawa Seo Jinha dan menghilang dengan cepat. Sekarang giliran kami. Pada saat itu, seorang pria dengan mata sedingin dan diam saat gletser laut utara melangkah maju. Saya Wai Hyogan dari sekte pedang Huawu. Iblis pedang, Wai Hyogan. Pendekar pedang terhebat saat ini dari jalur iblis dan murid dari pemimpin sebelumnya dari sekte pedang Huawu, Shin Baekjeong. Para pemuda gemetar ringan saat melihat pendekar pedang legendaris ini, yang namanya bergema di seluruh Central Plains, dan pada saat ketika pewaris sekte pedang Huawu akan diumumkan. Siapa yang akan menjadi pewaris sekte pedang Huawu? Dipilih oleh sekte pedang Huawu berarti membuktikan seseorang memiliki bakat terbesar di sini dan menjadi pewaris sekte terdepan dari jalur iblis. Anda, Jerry Wai Hyogan menunjuk pemuda yang berdiri di samping tempat Seo Jinha berdiri. Itu adalah Bu Eun Seo. Anda dipanggil Bu Eun Seo, bukan? Saat Wai Hyogan menatap Bu Eun Seo, sudut mulutnya sedikit terangkat. Selamat. Dia bahkan tidak bertanya apakah Bu Eun Seo akan menjadi pewaris. Itu diberikan. Menjadi pewaris Huawu pedang sekte berarti kemungkinan tertinggi menjadi master terbesar dari jalan setan. Tidak hanya pemimpin sekte jin tetapi bahkan penatua dan sangat memuji Anda. Dan Anda telah diajari teknik terbaik dari pemimpin sekte Cheon. Itu benar. Wai Hyogan menatap Bu Eun Seo, pewaris langsungnya, dengan tatapan hangat. Saya menantikan pencapaian Anda di masa depan. Terima kasih. Ilmu pedang sekte kami sangat mendalam. Latih dengan tekun. Dengan senyum samar, Wai Hyogan berbalik ringan. Tapi tiba-tiba, suara rendah bergema dari belakangnya. Saya tidak akan pergi ke sekte pedang Huawu. Pada kata-kata Bu Eun Seo yang tiba-tiba, langkah Wai Hyogan terhenti. Apa yang baru saja Anda katakan?
Nada lembut yang dipertahankan Wai Hiok Gan berubah menjadi mengancam. Apakah saya salah mendengar Anda? Saya tidak akan pergi ke sektor pedang Huawu. Saat suara tegas Bu Eun-so terdengar lagi, badai salju sepertinya menyapu paviliun abadi. Anda menolak menjadi pewaris sekte kami. Saya mendengar sebelumnya bahwa penolakan adalah suatu pilihan. Wai Hiok Gan benar-benar meragukan telinganya. Saat dia berjalan menuju Bu Eun-seo, aura tak berwujud terpancar dari matanya. Pada saat itu, Bu Eun-seo merasa seolah-olah kulitnya sedang robek menjadi ratusan ribuan keping. The formless aura, kehadiran yang hanya dimiliki oleh Grandmaster tertinggi yang mengabaikan dunia bela diri sedang dilepaskan. Ketika situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini terungkap, mata para pemuda, Baek Juncheon, dan bahkan para pembunuh di paviliun abadi goyah. Setelah lama terdiam, Wai Hiok Gan kembali berbicara. Apakah ada tempat lain yang ingin Anda kunjungi? Ya. Aha, Wai Hiok Gan yang telah mengeluarkan tawa rendah, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Haha. Para pemuda terhuyung-huyung di bawah beban tawanya, dijiwai dengan energi internal yang sangat besar. Meskipun penglihatannya kabur karena pusing, Bu Eun-seo berdiri teguh dan tetap membuka matanya. Berhenti. Menghentikan tawanya, Wai Hiok Gan bertanya dengan suara sedingin embun beku. Baik, kemana Anda ingin pergi? Saya? Setelah napas dalam-dalam singkat, Bu Eun-seo berbicara dengan kekuatan dari intinya. Saya akan pergi ke paviliun Nangyang. Saat suara Bu Eun-seo bergema melalui paviliun abadi, seorang pria dengan rambut acak-acakan dan pedang berat yang diikatkan di dekat pinggangnya menyala dengan penuh minat. Dia adalah Dan Cheong, wakil pemimpin paviliun Nangyang. Saya memilih Anda, dan Anda berani mengatakan Anda akan pergi ke paviliun Nangyang. Pada saat yang sama, aura tak berbentuk yang naik dari tubuhnya melonjak ke arah Bu Eun-seo seperti gelombang mengamuk. Apakah Anda bermaksud menghina saya? Saat kilauan samar di mata Wai Hiok Gan semakin intensif. Darah menetes dari mulut Bu Eun-seo, disertai dengan rasa sakit yang menghancurkan dari organ-organnya yang dikompresi. Ini adalah pedang terhebat dari jalur iblis. Di jalur iblis, gelar pedang iblis diberikan kepada pendekar pedang paling luar biasa dari setiap generasi. Dan Wai Hiok Gan dianggap sebagai yang paling tangguh di antara semua pedang iblis dalam sejarah. Dalam kemarahannya, dia telah menimbulkan luka dalam pada Bu Eun-seo dengan auranya saja. Saudara Wai? Pada saat itu, Dan Cheong melangkah di depan Bu Eun-seo dengan suara lesu. Pada saat itu, Bu Eun-seo merasakan sakit yang menyayat usus secara bertahap mereda. Tanpa sepengetahuannya, Dan Cheong yang telah melangkah maju, membelokkan aura tak berbentuk yang luar biasa. Seorang wakil ketua aula berani menghalangi jalanku. Aura tak berbentuk yang berasal dari Wai Hiok Gan begitu kuat, sehingga Dan Cheong yang tertekan hendak mengeluarkan pedang. Dia benar-benar menghunus pedangnya di hadapan iblis pedang. Dia pasti sudah gila. Tetua? Bu Eun-seo yang khawatir. Kamu berani melewati batas, mengira persahabatanmu dengan Master Jin akan melindungimu. Jika iblis pedang itu mengamuk, kandidat lainnya bisa terseret dan terbunuh. Saya harus menghentikannya sekarang. Wai Hiok Gan yang akan mencabut pedang. Pedang itu kembali masuk. Baiklah, semua orang sudah mulai gugup, bukan? Kata seseorang yang di samping Wai Hiok Gan. Orang itu berkata, mari berhenti di sini, Saudara Wai. Sambil menahan pedang dari Wai Hiok Gan,